Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan merupakan perintah yang begitu banyak diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin setiap umat-umatnya hidup takut akan Dia. Karena pada dasarnya inti dari semuanya adalah rasa takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Ibadah tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Pelayanan tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Berkat-berkat yang kita terima, mujizat yang kita alami dan sebagainya tanpa takut akan Tuhan tidak ada gunanya saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Demikian saya dan saudara hari ini. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Biarlah hari ini kita memahami kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa begitu banyak Allah memerintahkan di dalam firman-Nya supaya umat-umatnya takut akan Dia. Karena ada alasan sehingga saya dan saudara, sehingga setiap umat-umatnya harus takut akan Dia. Apa saja yang menjadi alasan itu saudara, itu yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami upah janji Tuhan sebagai upah takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik takut akan Tuhan, alasan upah takut akan Tuhan, adalah dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, beribu-ribu orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Tapi selalu terlebih dahulu Dia mengajar murid-muridnya. Dan kali ini dalam perikop ini, saudara, topik yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah topik tentang takut akan Tuhan. Di mana Yesus berkata di ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Jadi di sini, saudara, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya hidup takut akan Allah. Dan Yesus bahkan menegaskan, dibandingkan dengan takut akan Allah dan takut akan manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa menghilangkan nyawa, sekalipun ada manusia yang bisa menghilangkan nyawa mereka masih lebih harus takut akan Allah daripada manusia yang mengancam nyawa mereka tersebut. Itu gambaran yang ditegaskan oleh Yesus bahwa betapa mereka harus takut akan Allah. Yesus mau murid-muridnya berbeda dari orang-orang Farisi, di mana di ayat 1 sampai ayat yang ketiga Yesus menegur, mengeritik orang-orang Farisi yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya mereka munafik. Sampai Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus tidak mau murid-muridnya hidup dalam kemunafikan. Mereka kelihatan pengikutnya, mereka kelihatan baik dan sebagainya, tapi ternyata mereka munafik seperti orang-orang Farisi. Yesus mau murid-muridnya berbeda. Dan termasuk saya dan saudara hari ini, saudaraku, Yesus mau hidup kita berbeda.
Yesus mau perbedaan dalam kehidupan kita itu terletak pada takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian orang banyak, tetapi perbedaan saya dan saudara itu harusnya adalah takut akan Allah. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, mengatakan dirinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak sedang hidup takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang sama waktu dia ada di depan orang lain maupun saat dia sendirian, saat dia tidak ada yang melihat. Saudara, harusnya sama. Satu kali saya punya seorang bapak, saya libatkan dia sebagai pelayan, saudara, karena menurut saya pada waktu itu dia sudah layak untuk dilibatkan sebagai pelayan. Kenapa? Karena saya lihat kesetiaannya, saya lihat bebannya untuk pekerjaan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan itu terlihat dari apa yang dia lakukan, dan saya lihat perubahan hidupnya juga. Dan waktu itu saya percaya dia sudah berhenti merokok juga, karena bagi saya berhenti merokok, bebas dari merokok itu adalah salah satu bukti orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan waktu itu saya tantang dia untuk terlibat pelayanan, dan dia berkata dia siap dengan kriteria yang saya beri. Tetapi satu waktu, saudara, saya datang ke rumahnya, dan waktu itu betapa kagetnya dia. Dia sedang ada di depan rumahnya, dan dia sedang melakukan menjemur sesuatu hasil dari ladangnya, dan kemudian pada waktu itu dia sedang merokok. Ketika saya datang, betapa kagetnya dia, dan dia masih berusaha untuk menyembunyikan rokok itu, saudara, ke bawah kain lap yang sedang dia pegang. Waktu itu jadi pikiran saya, malah jangan-jangan sampai nanti terbakar pula itu kain lap. Tetapi saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa sekalipun selama ini dia sudah terlihat perubahan, tapi menurut saya belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia sudah ditantang terlibat dalam pelayanan, dan akhirnya dia terlibat dalam pelayanan, tapi benar-benar belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Karena terbukti dia masih takut pendeta, dia masih lebih takut lihat pendeta dia merokok daripada Tuhan yang selalu melihat dia setiap saat. Sedangkan bagi saya tidak ada kepentingan dia merokok dan sebagainya, tidak ada pengaruh apa-apa. Yang penting sebenarnya adalah dia dengan Tuhan. Nah saudara, jangan-jangan masih begitu banyak orang Kristen yang demikian, yang lebih takut melihat pendeta daripada melihat Tuhan. Dan kekristenan yang demikian adalah kekristenan yang munafik. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jemaat-jemaat takut lihat saya sebagai pendeta. Tidak ada gunanya. Seharusnya yang Tuhan mau adalah kita takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, maka tidak ada masalah pendeta hadir di situ atau tidak. Sikap, tindakan, perbuatan kita akan tetap sama, karena kita tahu Allah hadir di mana-mana. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Saat ini mari kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Apakah saudara sebagai orang Kristen, saudara benar-benar hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Jangan sampai saudara lebih takut melihat manusia, melihat pendeta saudara, melihat teman-teman saudara segereja, daripada melihat Tuhan. Dengar saudara, Yesus berkata bahwa apabila ada orang yang bisa menghilangkan nyawamu sekalipun, kamu harus tetap lebih takut akan Tuhan daripada orang yang bisa menghilangkan nyawamu tersebut, kata firman Tuhan. Artinya sekalipun ada ancaman bagi kita, di sana malah kita lebih takut akan Tuhan tetap. Apalagi hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Seharusnya sebagai bukti kita takut akan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita jauhkan, saudara.
kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah kita singkirkan karena kita takut akan Tuhan. Bahkan sekalipun ada yang menjadi ancaman nyawa kita, kita tetap harus lebih takut akan Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di ayat 4 dan ayat 5 tadi, saudara. Dan saat ini saya mau kita belajar apa alasan sehingga Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya, bahwa saya dan saudara harus takut akan Tuhan lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada orang yang bisa menghilangkan nyawa kita sekalipun. Kenapa, saudara? Sekali lagi ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Maksudnya takutilah Allah, takutilah Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takutlah kepada Allah, saudara. Hiduplah takut kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya bisa mencabut nyawa kita, tetapi Dia Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam api neraka jika kita tidak hidup takut akan Dia. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Tuhan. Milikilah hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan bisa melemparkan kita ke dalam neraka jika kita tidak benar-benar hidup takut akan Dia. Kenapa begitu banyak orang mengambil jalan hidup kemunafikan di dunia ini, saudara? Padahal itu bisa berakibat fatal, neraka sampai selama-lamanya. Kenapa begitu banyak orang yang kelihatannya beriman padahal semuanya hanya kemunafikan, semuanya hanya kesandiwara? Padahal itu bisa berakibat neraka sampai selama-lamanya, karena Tuhan tidak akan mungkin ditipu. Tuhan tidak akan mungkin dibohongi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia bisa mencabut nyawa kita dan Dia juga bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Bahkan Dia turun dari sorga. Dia serahkan nyawanya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib, supaya kita hidup takut akan Allah, supaya kita hidup mengasihi Dia. Tetapi jika sekalipun Dia sudah mengorbankan segalanya, Dia sudah rela mati di kayu salib, namun kita tetap hidup dalam kemunafikan, kita tetap hidup tidak takut akan Tuhan, maka wajar akhirnya berakhir di neraka sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup takut akan Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang Farisi yang kelihatan rohani, saudara. Mereka melakukan segala perintah agama, tetapi Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Jalani hidup takut akan Dia. Saat ini, saudara, sebagai orang Kristen, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Ataukah saat ini ada saudara yang sedang menjalani hidup dalam kemunafikan? Saudara dikenal sebagai orang baik, saudara dikenal sebagai orang yang rohani, saudara dikenal sebagai pelayan Tuhan, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi jangan-jangan hari ini saudara sedang menyimpan dosa. Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang sangat terkenal, pemimpin satu organisasi gereja yang besar di Indonesia ini, yang selalu mengajarkan tentang keluarga, keharmonisan keluarga. Tetapi betapa kagetnya dunia gereja di Indonesia bahwa ternyata pendeta ini sudah begitu lama hidup dalam dosa, perzinahan. Dia selalu mengajarkan, berkhotbah tentang keharmonisan keluarga, mengasihi istri, hidup dalam kesetiaan di tengah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang menghormati dia, orang-orang menghargai dia. Tetapi ternyata dia hidup dalam perzinahan. Saudara, hidup ini bukan siapa kita. Hidup ini bukan seberapa tinggi jabatan kita. Tidak ada orang yang kebal, saudara.
Tetapi yang menentukan hari ini adalah apakah kita takut akan Tuhan. Kalau orang sekalipun dia selalu mengkhotbahkan tentang kekudusan, kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam dosa. Sekalipun orang tersebut orang yang dianggap bisa dicontoh, jadi panutan, jadi teladan, tetapi jika dia tidak takut akan Tuhan, maka bisa saja dia sedang hidup bergelimang dosa. Sama seperti pendeta ini tadi, saudara, yang selalu berkhotbah tentang keluarga harmonis, keluarga setia satu dengan yang lain, tetapi ternyata sudah hampir belasan tahun dia hidup dalam perzinahan, memperkosa orang lain yang seharusnya dia lindungi. Dia hianati istrinya. Kenapa? Karena dia pendeta yang luar biasa, tetapi bukan pendeta yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, hari ini saya dan saudara bukan urusan dengan orang lain. Saya dan saudara, urusan kita adalah kepada Tuhan. Tidak ada alasan saudara berkata, dia pendeta pun demikian, dia begini, dia begitu, dia lebih rohani tapi dia pun ternyata begini. Tidak ada alasan. Tanggung jawab kita satu saat semuanya adalah kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Karena orang yang tidak takut akan Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupnya, di mana Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang akan mencabut nyawa kita satu saat, tetapi Allah yang akan melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka, di mana di sana ada penderitaan, di mana di sana ada siksaan api neraka sampai selama-lamanya. Saudara, adakah saudara yang pernah mengalami kesakitan yang begitu sakit di bumi ini? Itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka, saudara. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Neraka itu digambarkan sebagai tempat yang menderita, tempat siksaan, di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mendengar orang kesakitan sampai giginya gemeretak? Saya pernah melihat, saudara. Saya pernah mendoakan orang seperti itu. Satu kali ada seorang ibu yang keracunan kandungan, saudara, yang pada waktu itu kami pikir dia sedang kerasukan. Dia bereaksi seperti orang kerasukan, saudara. Tetapi ternyata setelah dicek, dia keracunan kandungan. Sampai lidahnya hampir putus dia gigit. Sampai gigi-giginya berputusan saat dia gigit dengan begitu kuat. Kami harus taruh sendok. Sendok itu mematahkan giginya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena sakitnya dia rasa. Padahal sakit yang dia rasakan itu masih karena keracunan kandungan, belum karena api neraka. Itu pun sudah terdengar keretakan gigi yang begitu kerasnya. Dengar saudara, neraka itu penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya takutlah akan Allah. Karena Dia bukan hanya mencabut nyawa, tapi Dia juga melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Biarlah hari ini saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya sorga yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, saudara, alasan sehingga kita harus takut akan Tuhan, itu ada di ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengar saudara, takutlah akan Allah. Kenapa? Karena yang kedua, kalau burung pipit pun yang harganya hanya dijual 5 ekor 2 duit, tapi sungguh pun demikian dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, tidak dilupakan oleh Allah. Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu lebih berharga bukan hanya dari 5 burung pipit yang Dia pelihara itu, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan firman Allah berkata, rambut di kepalamu pun terhitung.
Itu sebabnya dia akan memelihara, dia akan menjaga engkau. Bahkan rambut di kepalamu pun dia tahu, dia hitung itu, saudara. Yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Tetapi Allah yang memelihara burung pipit yang murah itu, dia menghargai kita. Kita begitu mahal dan berharga di matanya. Bahkan dia rela mati bagi kita. Rambut di kepala kita pun dia hitung. Artinya dia akan memelihara kita. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita, saudara. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita. Adakah saudara yang karena kebutuhan akhirnya saudara tidak hidup takut akan Tuhan? Begitu banyak saya melihat hal seperti itu, saudara. Ada orang yang karena penyakit akhirnya berdukun. Artinya apa? Oleh karena penyakit yang mungkin sudah lama dia derita, akhirnya dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dia berdukun, dia menduakan Tuhan. Ada orang yang karena kebutuhan dia korupsi. Karena kebutuhan dia tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang karena ingin kemewahan dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Padahal dengar saudara, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, yang harganya begitu murah, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Tuhan bahkan rela mati untuk kamu, bukan hanya akan memelihara engkau, tetapi bahkan rela mati untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sedang menjalani hidup takut akan Tuhan atau tidak? Kalau saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, maka dengar saudara, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. Mungkin saudara, dalam kasus-kasus tertentu, orang yang hidup takut akan Tuhan itu terlihat sebagai kebodohan. Ada orang yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak lagi dosa karena itu sudah dimaklumi oleh orang banyak. Orang akan berkata, ya wajarlah. Tetapi dengar, dosa tetap dosa, bukan berdasarkan pandangan umum. Sekalipun menurut orang umum itu tidak salah. Kalau firman Allah berkata itu dosa, maka itu tetap dosa. Orang yang takut akan Allah tidak akan melakukan dosa. Tidak akan melakukan dosa sekalipun orang banyak menganggap itu sesuatu yang wajar. Orang yang takut akan Allah, dia akan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Adakah saat ini saudara merasa susah karena masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara terhimpit hutang oleh karena kondisi yang ada saat ini? Dengar saudara, dalam semua kondisi yang saudara alami ini, tetaplah takut akan Tuhan. Karena kalau burung pipit pun dia pelihara, apalagi saudara. Pertanyaannya, sanggupkah saudara tetap hidup takut akan Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami? Kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, maka dia akan memelihara saudara. Dia akan membuktikan bahwa dia memelihara saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga, mulai ayat yang ke-8, firman Allah menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kenapa harus takut akan Tuhan? Alasan ketiga adalah ketika kita takut akan Dia, mengakui Dia dalam kehidupan kita, kita juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Wow saudara, itu satu peristiwa yang akan sangat mengagumkan. Ketika satu saat kita berdiri di hadapan Sang Juru Selamat kita, dan kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saudara mengalami saudara di mana satu kali saudara, kelebihan saudara diakui di depan banyak orang?
Mungkin ada orang yang mempromosikan saudara. Dalam saudara punya kelebihan dalam satu hal, bukankah itu sesuatu yang mengagumkan saudara? Bayangkan jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Dia mengakui kita di depan berlaksa-laksa malaikat. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya dalam kehidupannya, maka Tuhan pun satu saat akan mengakui orang tersebut di depan malaikat-malaikat. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa setiap kita harus hidup takut akan Tuhan. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan hanya akan mencabut nyawa setiap manusia, bahkan Dia berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya sorga yang menjadi bagian kita, bukan neraka. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita buktikan iman kita kepada Yesus melalui cara hidup takut akan Dia, maka sorga yang akan menjadi bagian kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena Tuhan memelihara umat-umatnya. Kalau burung pun dipelihara oleh Tuhan, burung pipit yang begitu murah pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita begitu berharga, bahkan Dia rela mati bagi kita. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan diakui di depan malaikat-malaikat, berlaksa malaikat, bahwa kita adalah anak-Nya yang takut akan Dia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, dan mari kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami hidup takut akan Engkau. Kami mau jalani hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya kami yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mau buktikan iman dan percaya kami melalui hidup takut akan Engkau. Dan kami mau jalani hidup takut akan Engkau karena Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Kalau burung pipit pun Engkau pelihara, apalagi kami. Kami mau jalani takut akan Tuhan. Dan kemudian kami akan jalani takut akan Engkau dalam perjalanan hidup kami, karena satu saat kami rindu kami diakui di depan para malaikat sebagai orang yang takut akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup takut akan Tuhan. Kami mau menyaksikan campur tangan dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu.
Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan,
sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka
untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.